Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai matriks dan operasi pada matriks. Untuk bagian yang pertama, kita akan fokus pada beberapa istilah yang berkenaan dengan matriks, termasuk dengan notasinya. Meskipun sebenarnya teman-teman sudah mengenal matriks, setidaknya dalam bentuk matriks diperbesar dari suatu sistem persamaan linear. Namun untuk pengkajian yang lebih dalam, maka pada bagian ini kita akan mencoba memperkenalkan bentuk umum dari matriks tersebut. Nah, perhatikan tabel yang diberikan. Tabel ini saya ambil dari salah satu slide mata kuliah di jurusan ekonomi, di mana nanti tabel ini ketika akan digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan yang lebih lanjut, maka tabel tersebut itu dikonversi ke dalam susunan angka-angka yang terdiri dari baris dan kolom, sehingga membentuk bentuk persegi panjang, susunan berbentuk persegi panjang seperti ini. Inilah yang kita kenal, inilah yang kita sebut dengan matriks. Nah, suatu matriks itu terdiri dari unsur-unsur atau elemen-elemen seperti ini: 20, 35, 5, 40, 100. Jadi setiap angka yang berada pada posisi tertentu atau setiap posisi di matriks tersebut itu disebut sebagai elemen atau entry. Elemen atau disebut juga sebagai entry. Nah, selanjutnya entry-entry yang berada pada matriks tersebut itu tersusun baik secara horizontal maupun secara vertikal. Ini kadang-kadang nanti akan ditinjau. Kalau misalkan kita perhatikan di matriks diperbesar, maka sumbu horizontal ini itu disesuaikan dengan satu persamaan. Kemudian yang vertikal ini itu terkait dengan koefisien, ya, seperti itu. Nah, nanti pada aplikasi yang lebih lanjut juga akan selalu seperti itu. Setiap baris dan setiap kolom itu memiliki representasi tertentu. Nah, ini yang disebut sebagai kolom. Nah, ini yang disebut sebagai baris. Sehingga pada matriks kita ini terdapat 4 baris dan terdapat 5 kolom. Nah, suatu matriks yang terdiri dari 4 baris dan 5 kolom itu disebut memiliki ukuran 4 kali 5. Jadi ukuran dari suatu matriks itu dinyatakan sebagai banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Banyak kolom. Baris kali kolom, ya. Meskipun tanda kali di sini bukan operasi kali yang biasa, ya, bukan operasi kali. Ini hanya notasi 4 kali 5. Ukuran dari satu matriks itu juga disebut sebagai ordo dari matriks tersebut. Nah, kita lanjutkan. Nah, jika kita tuliskan dalam bentuk umum, suatu matriks itu dapat dideskripsikan seperti ini. A, matriks selalu kita simbolkan dengan huruf kapital. Kemudian entry-entrynya itu selalu disimbolkan dengan huruf kecil. Nah, adapun unsur-unsur ini kecil di bawah itu merupakan indeks dari setiap entry di sana, yang menunjukkan posisi entry tersebut di baris dan kolom dari suatu matriks. Sehingga jika kita tuliskan A12 misalkan, maka A12 ini ada menandakan entry atau elemen dari matriks A yang terletak pada baris pertama dan kolom kedua. Seperti itu. Nah, secara umum jika kita ingin menuliskan matriks ini itu dapat kita tuliskan dalam keanggotaannya juga. Jadi kita menggunakan kurung, boleh kurung siku ataupun kurung biasa. Kemudian kita memilih anggota perumuman. Anggota perumuman dari ini. Jadi kita ambil AIJ, di mana I-nya
bisa dari 1 sampai, ini menyatakan banyaknya baris, berarti M baris sampai M. Selanjutnya J itu merupakan kolom, berarti dia dari 1 sampai N, seperti itu. Jadi ini bentuk umum. Jika kita ingin menuliskannya secara lebih ringkas, nanti untuk beberapa eh, sifat-sifat operasi pada matriks itu kita menggunakan bentuk umum seperti ini. Nah, entry AIJ, ini entry, itu juga dapat kita tuliskan dalam notasi lain dengan menggunakan huruf kapital tapi ada tanda kurung biasa, kemudian menuliskan posisinya atau indeks dari anggota itu, posisinya pada baris kolom ke J. Sehingga jika saya menuliskan seperti ini, itu berarti elemen atau entry dari matriks A yang terletak pada baris kolom ke J juga. Misalkan pada contoh ini ya, pada matriks B. Matriks B, jika kita ingin mengidentifikasi ini, anggaplah 21, berarti ini menunjukkan anggota dari matriks B atau entry dari matriks B yang terletak pada baris kedua berarti di sini, dan kolom pertama. Berarti yang dimaksudkan adalah -1. Nah, ordo dari matriks B ini atau ukuran dari matriks B ini adalah banyaknya baris, berarti ada 3. Kemudian kali banyaknya kolom, itu 2. Saya kira teman-teman sudah paham lah dengan ini. Nah, kita lanjut. Nah, ada beberapa matriks khusus. Yang pertama, perhatikan matriks P. Matriks P ini memiliki 3 baris dan 3 kolom, atau matriksnya 3 kali 3. Secara umum, matriks-matriks yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama itu disebut sebagai matriks bujur sangkar atau matriks persegi. Pada beberapa kasus nantinya, matriks bujur sangkar dan matriks persegi ini akan menjadi bahasan khusus. Selanjutnya, perhatikan Q dan R. Q dan R ini untuk matriks Q hanya terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Ya. Sementara R ini terdiri dari 3 baris tapi hanya memiliki 1 kolom. Fokus saya pada banyaknya baris dan banyaknya kolom yang dimiliki oleh masing-masing matriks. Nah, jika suatu matriks hanya terdiri dari 1 baris, maka matriks tersebut disebut sebagai matriks baris, atau lebih sering juga disebut sebagai vektor baris. Sedangkan jika terdiri dari 1 kolom saja, maka dia disebut sebagai matriks kolom, atau lebih sering disebut sebagai vektor kolom. Selanjutnya, nah, ada juga matriks, ini matriks khusus juga, yang terdiri dari semuanya entry-nya 0. Maka matriks ini disebut sebagai matriks 0, atau kadang-kadang di beberapa buku dituliskan null matrix. Nah, selanjutnya perhatikan T dan U. Ini sebenarnya tidak harus 1 ya pada diagonal. Sekaligus saya perkenalkan tadi, pada matriks persegi dikenal yang namanya diagonal utama. Ini diagonal utama, saya tuliskan ya, diagonal utama. Diagonal utama pada suatu matriks persegi adalah kumpulan dari entry-entry yang terletak pada baris dan kolom yang sama. Jadi dia AII lah, seperti itu. AII. Ya. Lanjut. Kita lanjutkan.
Em, Selanjutnya untuk T dan U, ini pada kasusnya jika dia adalah matriks bujur sangkar, kemudian eh, entry-entry yang berada di atas diagonal utama atau di bawah diagonal utama semuanya nol, maka matriks tersebut disebut sebagai matriks segitiga. Jadi kedua ini disebut dengan matriks segitiga. Jika nolnya atau entry nolnya semuanya berada di atas diagonal utama, maka dia disebut sebagai matriks segitiga bawah. Entry tak nolnya semuanya berada di bawah dari diagonal utama. Sementara entry tak nol pada matriks U itu semuanya terletak di atas dari diagonal utama, sehingga ini disebut sebagai matriks segitiga atas. Nah, ada matriks lain lagi juga pada matriks persegi. Jika selain entry yang terletak pada diagonal utama semuanya nol, selain entry yang terletak pada diagonal utama semuanya nol, maka matriks ini disebut sebagai matriks diagonal. Ya, sepertinya itu dulu untuk video yang pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.